Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridho juga pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena atas bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita masih bisa melaksanakan sebagian ketaatan kita kepada Allah, yaitu untuk melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang disebutkan cerdas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang pintar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sata acana simkuring hoyong naros, bu ari jalmi nu pinter teh nu kumaha bu? Cobi aya nu uninga walerana jalmi nu pinter teh nu kumaha bu? Kahiji jalmi nu pinter teh nyaeta tarangna nong-nong nya bunya. Eta hiji. Kadua naon bu? Naon bentenna bu nu botakna di payun sareng nu botakna di pengker bu. Ari nu botakna di pengker mah saurna teh profesor, eta mah botak alabatan mikiran ilmu. Lamun botakna di payun mah eta teh botak alabatan mikiran hutang. Kita tahu bahwa yang namanya orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah mereka yang memaksimalkan hidayatul akli, yang memaksimalkan akal dan pikirannya. Eta jalmi nu pintar. Tapi saur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang pintar itu, kata beliau, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Bahwa orang yang pintar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Yang pertama kata Rasulullah, al-qayyis itu adalah mandana nafsahu. Orang yang pintar mengintrospeksi diri, memuhasabah diri, mengevaluasi diri. Di muhasabah diri teh, cing geus boga ilmu naon urang teh. Urang teh geus apal naon urang teh. Ulah dugikeun ka ngarasa pinter, da urang mah geus pinter, abdi matos jago, mata haroream indit ka masjid kanggo thalabul ilmi teh. Da abdi matos pinter. Tanu kitu mah sanes al-qayyis. Al-qayyis itu yang pintar mengintrospeksi diri. Karena banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan, maka pergi ke masjid untuk thalabul ilmi. Cing kinten-kinten ku Allah dipasian sadinten 24 jam. Kira-kira orang teh seueur taat ka Allah, seueur maksiat ka Allah.
Nah, orang yang cerdas itu sering mengintrospeksi diri, baik mengukur amal ibadahnya atau mengukur dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan kata Rasulullah di depan para sahabat, seandainya satu hari saya tidak mendapatkan ilmu, maka ingatlah oleh kalian bahwa itu bukan hari saya. Rasulullah itu senantiasa memotivasi dirinya untuk bertambah ilmu setiap harinya. Nah, mudah-mudahan orang ngariung di dia, salik di dia, kagolong jalmi-jalmi anu kayis, jalmi anu cerdas, jalmi anu pinter. Teras muka dua al kayis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh nyaeta wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal mengerjakan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Maksudna bebekalan kanggo kehidupan akhirat, Bu. Beramal di dunia ini untuk kehidupan setelah kematian, karena mati itu hanya sebatas pintu saja dari kehidupan yang fana ini, yang akan hancur ini, menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Datos ngantunkeun mah tos pegat moal aya deui amal soleh. So Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin. Lamun anak Adam maut, jika anak Adam meninggal dunia, saha anak Adam teh, Bu? Kita semua adalah anak Adam. Sanaos sepuh abdi sanes Adam namina, Bapak Idin, ibuna Ibu Mai. Tapi kita keturunan Adam alaihi salam. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, apabila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalannya itu terputus, tidak bisa melakukan amal soleh. Illa min salasatin, kecuali 3 hal. 1, sodakotin jariyatin, sodakoh jariah, sodakoh yang mengalir. Mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan kendaraan untuk berjuang di jalan Allah. Kantos, Bu? 1 itu amalan yang tidak terputus. 2, ilmin yang tafihulahu, nuka hijimah waladin solihin yad'ulahu, anu kahijimah budak anu soleh anu ngadoakeun indung bapakna. Hoyong murang kalih nu soleh, sepuhna kedah soleh. Kedah dibuktikan, non kedah dicontohan ku sepuhna. Perintah Allah dina Al-Quran, ku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjen, jeung keluarga anjen tina seuneu naraka. Anjeunna heula, teras keluarga. Malih doa nu ku urang sering dipanjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Eta kecap terakhir dina doa teh, waj'alna lil muttaqina imama, jantenkeun abdi ya Allah pamingpin pikeun jalma-jalma nu takwa. Maksudna urang kedah jadi pamingpin, payuneun murang kalih urang. Budak teh jadi soleh ku saha? Ku indung bapakna, lain ku batur. Indung bapakna nu ngatik, anu ngadidik sampaikeun ka budak teh jadi soleh. Teras urang teh amanat. Kasep lamun mamah tos teu aya, kasep upami bapak tos teu aya, pangadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala, ngarah Allah ngahapunten dosa mamah jeung bapak. Kumaha wasiatna Allah dina Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Jeung ucapkeun sok ngadoa saur Allah teh, pikanya indung bapa abdi saperti anjeunna mikanya abdi nalika abdi alit. Urang teh bari ngadoa ku budak teh sina ngadoa ka Allah teh, Robbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Budak minta ampunan dosa kanggo dirina, oge nyungkeun hampura kanggo orang tuana. Ini dikarenakan kita orang tuanya yang soleh, yang mendidik anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmin yantafi'ulahu, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Siga Bu Ustadzah ngawulang ngaos ka ibu-ibu tiap wengi, insya Allah eta teh janten investasi, Bu. Ilmu nang ke bakal diamalkeun ku murid-muridna, teras asar kebaikannya itu atau jejak kebaikannya itu terus ngalir ke
ibu yang mengajarkan pengajian itu. Dina hadis sanes mah disebutkeun mansana sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayun qasu min ujurihi sayun. Saha wae jalma anu nuduhkeun jalan kahadian ka batur, maka manehanana bakal menang pahala tina ngalaksanakeunana eta sareng bakal kengeng pahala ti batur anu ngalaksanakeun parentah pituduh ti cukang lantaran jalmi eta tanpa dikurangi pahala dari orang yang melakukannya. Tak iya anu disebut multi level teh Bu. Orang ngajarkeun ka batur ilmu agama tepira ka budak urang, ka caroge urang, ka rerencangan urang, ngajarkeun urang teh cara salat anu raras sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan doa-doa bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keberkahan hidup. Teras ku rerencangan urang, ku budak urang, ku caroge urang teh dilaksanakeun, pahalana ngalir ka urang. Tapi pada dasarnya anak Adam kalau sudah datang kematian kepadanya in qata'a amaluhu, maka amal ibadahnya itu terputus. Moal aya salat deui, moal aya saum deui tos ngantunkeun mah Bu. Karena sekali lagi kematian itu adalah pintu menuju kehidupan yang abadi. Tah nalika urang hirup ieu lah urang bebekelan. Memang berat Bu ti bumi angkat ka masjid teh ngalengkahkeun sampean teh. Komo dina situasi cuaca sapertos kieu sering ku urang diobrolkeun raosna naon Bu, ngopi, samsu, nonton. Kitu Bu dina kasur gitu. Tapi urang kedah ngumpulkeun amalan 5 ba'dal mauti untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian kata Rasulullah, al-ajizu, orang yang bodoh itu, anu bodoh Bu, naon nu bodoh teh Bu? Anu belegug teh ya. So Rasulullah teh manittaba'a nafsahu hawahu. Orang yang ngalajur nafsu ngumbar amarah, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nyaho geus jam 3:30 poe Kemis teh aya pangajian haroream ning keneh disimbut ngudag hawa nafsuna mending keneh kitu Bu ngagoreng pisang dan sebagainya. Ini mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallah dan berangan-angan kepada Allah. Hoyong lebet ka surga, hoyong dilebetkeun ku Allah ka surga, tapi hanya sebatas tamani saja. Nanti itu ada tamani dan ada taroji dalam bahasa Arab itu. Kalau tamani atau kalau taroji itu adalah harapan yang kemungkinan besar terwujud. Orang gaduh kahoyong dan kemungkinan besar terwujud apa yang kita inginkan itu disebutnya taroji Bu. Tapi kalau seandainya angan-angan yang tidak mungkin terwujud itu disebutnya tamani. Berharap ke Allah yang lebet ke surga tapi tidak mempersiapkan dengan amal soleh. Ini tamani Allah. Berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebet ka surga. Sakali deui saur Rasul jarmi nu cerdas teh nyaeta kahiji orang yang memuhasabah diri, mengintrospeksi kekurangan diri, yang kedua mempersiapkan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Mudah-mudahan Ibu nu dimuliakeun ku Allah, urang mah kalebet, woi subhanallah. Urang mah kalebet kelompok anu al-kayis, kelompok anu pinter, kelompok anu cerdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Bu nya. Amin. Cek. Sapertosna ieu teh baterena bade saya pain teh. Cek. Aya. Ibu-ibu anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai prolog. Selanjutnya saya ingin menyampaikan 2 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen yang mulia ini, yang mudah-mudahan 2 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadi motivasi atau pendorong diri kita melakukan amal soleh.
Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Saur Adi bin Hatim At-Ta'i teh, kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cek. Saur Adi bin Hatim At-Ta'i, kata Adi bin Hatim At-Ta'i, ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulani, tiba-tiba datang dua orang kepada Rasul. Jadi nujun calik ngariung kieu sareng Rasul, para sahabatnya ujuk-ujuk torojol dua jalmi. Dua orang ini mengadukan masalah kepada Rasulullah. Ahaduhuma yaskul ailata. Yang pertama mengadukan kepada Rasulullah tentang kemiskinan atau kekurangan harta. Wal akharu yasku qat asabil. Dan yang kedua ini mengadukan kepada Rasulullah tentang penjahat, begal atau pencuri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma qat usabil, adapun begal, pencuri, bangsat, tidak akan terjadi. Amma qat usabili, adapun pencuri atau begal itu tidak akan terjadi kepada kalian, kasusnya illa qalilun, kecuali sedikit. Hatta tahrujal iru ila makata bi ghairi khafirin. Sampai nanti itu orang-orang pergi ke Mekah untuk keperluan baik ibadah haji ataupun melaksanakan umroh, itu tidak perlu pengawalan. Sekali deui, ama qat usabil, adapun qat usabil la ya'ti alaika ila qalilun. Begal, bangsat, engke mah moal kejadian deui di Mekah teh kecuali kasusnya sangat sedikit. Sampai nanti orang-orang itu datang ke Mekah tanpa perlu adanya pengawalan. Amal ailatu, adapun kemiskinan, fa inna sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bisodaqatih. Adapun yang namanya kiamat itu tidak akan terjadi sampai salah seorang di antara kalian berkeliling membawa harta zakat infak sodakohnya. La yajidu mayak biluha minhu. Tidak mendapatkan orang yang mau menerima harta tersebut. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh, suma layakifanna ahadun. Suma layakifana ahadukum baina yadaillahi ta'ala laisa bainahu wa bainahu hijabun. Sampai nanti itu salah seorang di antara kalian itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penghalang. Wala tarjumanun yutarjimulahu, dan tidak ada penerjemah bahasa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma layakulana alam u'tika malan. Kemudian Allah berfirman, bukankah aku belikan kamu harta? Layakulana bala, orang itu akan menjawab, tentu saja ya Allah, engkau berikan harta kepada kami. Tsumma layakulana alam ursil ilaika rasulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah dulu aku utus kepadamu rasul? Falayakulana bala, kemudian orang itu pun menjawab, tentu ya Allah, engkau utus kepada kami rasul. Fayang duru an yaminihi layara ilanar, kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, tidak ada yang dia lihat kecuali api neraka. Fayang duru an shimalihi, kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali api neraka. Kemudian Rasulullah meneruskan perkataannya, fal yataqiyanna ahadukumun naro walau bisyikki tamratin. Oleh karena itu, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan satu butir kurma saja. Fa ilam yajid, seandainya salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan satu butir kurma saja, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Ibu-ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala,
Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini minimal kita bisa memetik 5 pelajaran, Bu. Yang pertama tadi disebutkan oleh Rasulullah, amakot usabil, fa innahu la ya'ti alaika illa qalilun, hatta takhrujal iru ila makata bighairi khafirin. Adapun begal penjahat itu nanti tidak akan terjadi di Mekah kecuali kasusnya sangat sedikit sekali. Sampai nanti orang-orang itu pergi ke Mekah untuk melakukan umroh haji itu tidak perlu adanya pengawalan. Kabuktosan tebu ayeuna, Bu. Nah, ini pelajaran pertama bahwa nubuat Nabi SAW, cariosa Nabi Muhammad SAW itu terbukti benar, Bu. Mangga, Bu Awang kan kantos kaditunya, Bunya. Perlu ada pengawalan nggak, Bu? Aya begal di ditu teh, Bu. Bahaya keneh di mana jeung di urang, Bu? Dibanding Mekah, urang di Mekah. Bandung sareng Mekah, kejahatannya banyak di mana, Bu? Banyak di Bandung, Bu. Bahkan kalau ibu-ibu tidak percaya, silahkan buka Google. Kota paling teraman di dunia itu pasti keluar Mekah Al-Mukarramah. Negara teraman di dunia, 5 terbesar itu adalah Saudi Arabia. Artinya perkataan Rasulullah benar. Nanti mah moal aya begal deui di Mekah teh. Aya kejadian tapi kasusnya sakedi. Kenapa? Karena syariat Islam ditegakkan di sana. Sieun atuh, Bu, dipotong tangan mah, Bu. Sieun meureun di kisos mah. Ari di urang seueur bangsat, seueur koruptor, heuda teu sieun, Bu. Ngabangsat duit rakyat, asup ke penjara, jalan-jalan di penjara teh. Nanaonan gitu, Bu. Bahkan banyak penjahat yang lepas dari kita. Di sana tidak bisa seperti itu. Mungkin Bu Awang kantos ka Madinah, ka masjid kisosnya, Bunya. Ayat masjid tempat pengkisosan, hukum penggal di sana, Bu. Diterapkan syariat Islam, maka orang akan merasakan takut. Orang mukmin itu merasa takut dengan syariat Islam. Maka kata Rasulullah, betul terjadi bahwa nanti tidak akan terjadi kejahatan, begal dan sebagainya kecuali kasusnya sangat sedikit. Ini pelajaran pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya. In huwa, tidak lain dia itu illa kecuali wahyu yuha, berkata berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu terjadi ya, Bu, ya. Kemudian pelajaran kedua, Bu. Pelajaran kedua adalah kalau seandainya kita memiliki sedikit harta, memiliki sedikit kesenangan saja, Bu, jangan ditunda-tunda, Bu. Lakukan sedekah, Bu. Tidak perlu banyak, silakan sedekah saja. Jangan sampai datang penyesalan kepada kita. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal ailatu adapun kemiskinan, fa inna sa'ata la taqumu hatta yatufa adhadukum bisodaqatih. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai salah seorang di antara kalian itu lari-lari, lulumpatan, angkat kaditu, angkat kadieu, kuluntang kulinting, gurudug, bari nyandak artos, zakat, infak, sodakoh. Tidak menemukan orang yang mau menerima harta tersebut. Saking sejahterana, Bu, saking seueur hartana, setiap orang ingin melakukan amal soleh, saking tidak mau, sampai tidak mau menerima harta infak, zakat, sodakoh. Dan ini yang disebut dengan ciri-ciri kiamat. Lamun engke urang geus susah ngalaksanakeun infak sodakoh, eta ciri kiamat, Bu. Maka kalau sekarang kita masih bisa infak sodakoh, ada yang mau menerimanya, baik itu lembaga ataupun individu, laksanakanlah sedekah. Sedekah teu kudu kanu sanes, kawargi urang, kabudak urang, itu bisa kita lakukan. Sebelum datang penyesalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 mengingatkan kita, Bu. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asadaqa wa akum minas solihin. Kata Allah, dan infakkanlah rizki dari rizki yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula, pasti dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau bisa
menangguhkan kehidupanku sebentar saja. La asaddaqa wa aku minas solihin. Pasti aku sedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini penyesalan. Orang yang tidak bersedekah ketika hidup, dicabut nyawanaku Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Hayang ngalaksanakeun sedekah, tangguhkan sebentar saja kehidupanku ya Allah. Nah ini tamani Bu, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada peluang, ada waktu, tidak perlu besar. Karena ditanya oleh sahabat, ma amalu abdol ya Rasulullah. Afdalu amal yang paling abdol itu apa? Rasulullah menjawab, adwamuha wa in qala. Dawam walaupun itu sedikit. Tekudu seueur tapi dawam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa petik dari hadis ini, ternyata ketika kita mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah itu, Bu, tidak melalui perantara, Bu. Teu didamping ku malaikat urang teh. Kemudian tidak ada penerjemah bahasa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. So Rasulullah hatta la yaqifana ahadukum baina yadaillahi ta'ala. Sampai nanti salah seorang di antara kalian itu betul-betul berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu hijabun. Tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tarjumanun yutarjimulahu, dan tidak ada penerjemah bahasa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Kahfi disebutkan wa'uridu ala rabbika saffa, dan mereka itu diserahkan menuju Tuhanmu Muhammad dengan berbaris. Jantan kete orang teh bakal mayun ke Allah teh ngebaris, Bu. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang kepadaku sebagaimana aku menciptakan kalian di kali yang pertama. Orang di alam roh ngabaris di payunan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmah. Hari di mana malaikat dan ruh itu berbaris. Orangnya bakal baris kayak mayunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab. Bahkan di hadis riwayat Bukhari, Bu, di Abu Hurairah, sahan menyebatkeun teh Sulaiman, hadis di Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, inna awalana si yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushida. Rajulun alaihi ustushida. Bahwa manusia yang pertama kali nanti dihisab amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Yang mati syahid yang pertama kali Bu dihisab. Nyandak senjata, ngangge acuk jirah, rompi anti peluru, ngangge seragam, dongkap ke medan perang, ngabelaan agama Allah, ngabelaan umat Islam, kemudian terbunuh di medan perang. Janji Allah, tetesan darah yang pertama itu surga bagiannya. Ini yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu yang pertama kali justru yang dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Fa'utiya bihi fa'arrafau ni'amahu wa arafaha. Dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan kebaikannya dan bagiannya adalah surga, wa arafaha, dan dia pun mengetahuinya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha, amalan apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga? Dia menjawab, qataltu fi sabilika hatta ustus hidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku ini mati syahid. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala huwa jariun. Maneh mah perang teh yang disebut kubatur jawara, jagoan, pemberani, pembela. Faqad kila, kamu sudah mendapatkan gelar itu, kata Allah, dari orang-orang yang menyebutkan kamu sebagai pemberani. Fa'umi rabbihi fasuhibba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam neraka sampai mukanya terseret-seret ke tanah, dilemparkanlah ke dalam neraka. Upami ku orang diperhatoskeun, Bu. Ini orang yang dihisab di hadapan Allah itu tidak perlu penerjemah. Tidak ada perantara, langsung ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Cing, amalan naon nu ngasupkeun maneh ka surga.
Orang yang syahid ini mengatakan seperti itu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Allah menjawab bohong. Itu gambarannya Bu. Kita langsung ngobrol dengan Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu nas wa qara'al qur'ana. Orang yang belajar ilmu agama di pesantren, kuliah jurusan tafsir hadis, ilmu Al-Qur'an tafsir, fakultasna usuluddin gitu. Atau napi dakwah, atau napi pendidikan Islam gitu. Nah, mereka ini orang yang pertama kali nanti dihisab. Mereka belajar agama kemudian disebarkan kepada masyarakat. Para ustadz, Bu, iya pertama kali nanti akan dihisab. Belajar agama kemudian disebarkan. Wa qara al-Qur'ana, dan dia sering membaca Al-Qur'an bahkan dihafalkan. Orang ini pertama kali dihisab oleh Allah, kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu wa arafaha. Dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bagiannya adalah surga oleh Allah dan dia pun mengetahuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, fama amilta fiha, amalan apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa alamtuhu nasa wa qara'tu fikal qur'ana. Aku belajar ilmu agama, aku sebarkan ilmu agama itu, dan aku hafalkan Al-Quran itu tidak lain hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka ta'allamtal ilma wa alamtahu nasa wa qara'tal qur'ana li ayyuqala huwa alimun wa qara'tal qur'ana li ayyuqala huwa qari'un. Maneh mah diajar ilmu agama disebarkan ingin dibilang oleh orang lain bahwa kamu adalah ulama. Kamu menghafalkan Al-Quran, kamu membaca Al-Quran, ingin dibilang oleh orang lain bahwa kamu itu adalah qari. Fa umira bihi fa hussiba ala wajhihi hatta ulqiya finar. Diperintahkan malaikat yang membawa orang ini menghadap Allah untuk menyeret orang ini ke dalam neraka sampai mukanya itu terseret-seret ke tanah, Bu. Diangkat sampai anak beungeut nadina taneuh dialungkeun kana neraka. Naon nu katilu cenah Bu? Wa rajulun wasa'allahu, seorang laki-laki yang dibanyakan hartanya oleh Allah. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Kemudian dia menginfakkan seluruh hartanya tidak tersisa. Wa anfaqon min asnafi malihi kullihi. Hartanya itu semuanya diinfakkan. Kemudian dia dibawa menghadap Allah. Allah sebutkan kebaikannya, bagiannya adalah surga, ditaros ku Allah teh, fama amil tafiha amalanon, anu nyebabkeun maneh asup ka surga. Dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun ketika aku hidup di muka bumi, ibadah yang engkau cintai kecuali infak di jalan Allah, maka aku infakkan seluruh hartaku ini untukmu ya Allah. Allah ngawalar, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka fa'alta hadza li ayyuqala huwa jawadun. Maneh mah infak sedekah teh karena ingin dibilang oleh orang lain bahwa dia dermawan. Faqad qila, kamu sudah mendapatkan gelar itu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam neraka sampai mukanya terseret-seret ke tanah, dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Ini pelajaran ketiga, Bu. Ternyata ketika kita mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada pelantara. Ibu tadi ajar bahasa Arab, ujuk-ujuk jago ke bahasa Arab. Alam u'ti kamalan, bukankah aku beli kamu dulu harta? Cek ibu-ibu teh muhun ya Allah kapungkur teh. Gusti maparinan rizki ka abdi harta. Alam ursil ilaika rasulan, bukankah aku utus Nabi Muhammad kepada kalian? Orang itu menjawab, tentu saja engkau telah utus kepadaku Rasul. Itu pelajaran ketiga, Bu. Pelajaran yang keempat, Bu. Ternyata sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sedekah itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kata Rasulullah, falyataqiyanna ahadukumun naro walau bisyikki tamratin. Hendaklah jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan satu butir kurma saja. Jadi dengan sebutir kurma saja pun kita bisa terselamatkan dari api neraka. Dina Quran surat Ali Imran ayat 134 telepat mah, mangga ditinggal. Saur Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian akan pengampunan dosa dari Allah dan surga yang luasnya
seluas langit dan bumi yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa yang akan mendapatkan pengampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi itu? Yang pertama, Bu, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Mereka yang menginfakkan hartanya baik di dalam waktu keadaan banyak harta, luang, wad dara ataupun dalam keadaan susah. Darah keur teboga duit wae jelema eta mah sedekah, komo keur loba duit. Tadi disebutkan bahwa amalan yang paling utama itu bukan besarnya, tapi adwa muha wa inqola 1000, 500, 2000, tapi kontinu dilakukannya terus menerus itu adalah amalan yang paling utama. Bahkan Rasulullah tekedah ku 10.000, tekedah ku 100.000, ku 1 juta, ku beas atanapi kunaon. Rasulullah walau bisi kita merotin, walaupun dengan sebutir kurma saja orang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari api neraka. Ini pelajaran keempat, Bu. Sedekah bisa membersihkan diri kita, menjauhkan diri kita dari api neraka. Sesuai dengan perintah Allah di dalam Quran surat Ali Imran tadi. Yang kedua, tadi ya, yang berinfak di waktu luang dan sempit. Yang kedua, wal qadiminal goido, orang yang bisa melawan amarah. Ayatnya bunyinya. Kemudian yang ketiga, wa apina aninas, dan memaafkan kesalahan manusia. Terakhir, Bu, pelajaran yang kelima. Seandainya kita tidak punya korma-korma acan, Bu, untuk disedekahkan, tegaduh saperak-perak acan kanggo disedekahkan, kira-kira bisa sedekah tidak kita, Bu? Nah, yang terakhir kata Rasulullah, fa'ilam yajid, seandainya tidak mendapatkan benda harta untuk disedekahkan, maka di kalimatin toyibatin, dengan kalimah yang toyibah, kata-kata yang baik, itu adalah sedekah. Naon, Bu, kata-kata yang baik teh? Cek. Tes. Pasef. Cek. Cek. Jantan hilap deui nu kasabareji, Bu, ieu teh kalimahnya punya. Yang disebut dengan kalimah thayyibah itu apa? Kita bisa lihat dalam hadis lain, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Muslim. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ja'a nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cek, biasa ge we. Abdi nu ngagerem. Saur Abu Dzar teh aya sababar hiji jalmi dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, "Dzahaba ahlud dzusuri bil ujuri ya Rasulullah." Orang-orang kaya itu enak ya Rasul. Mereka pergi menghadap Allah itu dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusolli, maranehanana salat sama dengan kita pun salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka itu saum bagaimana kita saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka itu bisa sedekah dengan harta yang ada pada mereka. Ari kami ya Rasulullah, salatna sarua jeung manehanana, saumna sarua jeung manehanana, tapi kami mah jelema miskin, teu bisa sedekah ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian hal-hal yang bisa kalian sedekahkan? Fikuli tasbihatin sedekah. Perkataan subhanallah, subhanallah itu adalah sedekah. Fikuli takbiratin sedekah. Perkataan Allahu Akbar itu adalah sedekah. Fikuri tahmidatin sedekah. Setiap perkataan alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa fikuli tahlilatin sedekah. Dari setiap perkataan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Kemudian kata Rasulullah, amrun bima'rufin sedekah. Memerintahkan orang berbuat baik itu adalah sedekah. Nahyun an munkarin sedekah. Mencegah orang berbuat munkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah.
Bahkan ketika suami istri melakukan hubungan suami istri atau jima, itu adalah sedekah. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami memuaskan nafsunya dia akan mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, "Ara'aitum idza wadha'aha fil haram?" Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya si laki-laki itu berzina? A'alaihi wijrun? Bukankah dia berdosa? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu saja." Wa kadzalika idza wadha'aha fil halal. Maka begitu juga apabila diletakkan pada posisi yang halal, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Ternyata kalau menurut hadis ini, Bu, kalau tidak ada harta untuk kita sedekahkan, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu adalah sedekah. Osok orang, Bu, maca takbir, tahmid, tahlil, Bu. Osok. Sering tuh, Bu, sadinten seberapa kali, Bu? Sebenarnya, Bunya. Dina hadis riwayat sahanya eta hilap deui ti Sauban, sahabat Sauban nyebatkeun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa minas sholati istaghfara salasan. Saur Sauban teh Rasulullah mah upami rengse ngalaksanakeun salat, Bu. Tos beres salat, sanes likum-likum gajleng, Bu. Beres salat teh langsung keluar ti masjid. Ninggali kitu bisi tutungan atau napi ninggali bisi aya nu maok motor gitu. Tidak, istighfar salasan. Istighfar dulu 3 kali. Tsumma qala Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apal tuh, Bu, sekali deh, Bu. Allahumma antas wa minkas tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Abdi nyungkeun widi ka Ibu Awang, Bu, nu teu apal ke ibu-ibu sina push up-nya, Bu, ulah sinawi. Kitu saur Sauban. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun, man sabaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina. Saha wae jalma yang membaca tasbih subhanallah subhanallah setiap selesai salat 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasina, dan memuji Allah 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasina, dan membesarkan Allah dan membaca Allahu Akbar 33 kali. Wa hiya tis'atun wa tis'una, dan itu jumlahnya ada 99. Tasbih 30 tilu, tahmid 30 tilu, takbir 30 tilu dikali tilu 88. Terus Rasulullah wa tamamu mi'atin, dan disempurnakan hitungan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Gufirat khotoyahu in kanat misla zabadil bahri, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kabita teh, Bu? Mentak tong likum-likum gajleng gitu, Bu. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Itu jadi 99. Kata Rasulullah, sempurnakan hitungannya jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dugikan kadinya tos beres, dosa diampuni walaupun sebanyak buih lautan. Kemudian kita tambah dengan doa-doa, kita panjatkan kepada Allah. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Terus dihancaan ku urang teh. Allahumma gfir fulan bin fulan, upami nu tos ngantunkeun sebatan kan gitu. Mangga nikmati gitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Karena di
disarankan oleh Rasulullah kita berdoa setelah sholat. Itu mustajabatu dakwah, waktu diijabahnya doa. Orang alhamdulillahnya Bu, sadinten orang teh sholat 5 waktu nu pardu beresna wiridan, itu kita sudah sedekah. Kalau seandainya tidak punya harta untuk disedekahkan. Kumargi tos tabu setengah genapnya bunya tadina bade 2 hadis ku abdi didugikeun teh. Teu aya Bu, abdi mah ngabohong. Tos tabu 5 kirang. Jantan sakali deui 5 pelajaran dari hadis yang kita sampaikan. Yang pertama, nubuat Rasulullah betul-betul terjadi. Yang kedua, kalau kita punya harta, sedekah, segeralah kita bersedekah sebelum datang penyesalan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah itu tidak ada pelantara, tidak ada hijab. Langsung kita berhadapan dengan Allah. Kemudian yang keempat, bahwa ternyata sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka, bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan yang kelima, seandainya kita tidak punya harta untuk disedekahkan, maka bisa dengan kalimah thayyibah, memerintahkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, bahkan upami masih produktif mah, caroge sareng istri ngalakukeun hubungan biologi saja, itu pun juga sedekah Bu. Sakitu mudah-mudahan sing janten, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk diri kita melakukan amal soleh. Jangan diengke-engke upami gaduh harta mangga sedekah Bu. Sekali lagi jangan dipersempit sedekah bukan dengan harta saja, bahkan senyum saja Bu. Atabassumu anta li akhika shadaqatun, bahwa senyum kamu kepada saudara kamu pun sedekah. Senyum Bu, kumaha senyum teh Bu? Masya Allah, ibu-ibu luar biasa dipoto ku abdi bade senyum Bu. Gitu Bu. Janten uraja medut Bu, karena rencangan teh senyuman itu pun juga sedekah. Sakali deui mudah-mudahan sing janten motivasi kanggo urang untuk melakukan amal soleh. Sakitu panginten anu tiasa kusim kuring didugikeun. Ke insyaallah aya hiji deui hadisna ke didugikeun dina kesempatan anu sanes berkaitan dengan motivasi amal soleh juga. Luhur catur ke panghalang bobor sapanon carang sapakan weninggalihna nu dipamrih sihapuntenna anu diseja. Ieu teh bubukana ngangge basa Indonesia panutupna basa Sunda, luar biasa. Bilih luhur catur bahe carek sihapuntenna nu diseja weninggalihna nu dipamrih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami juga. Nun,